Bab 1. Pengantar. Latar belakang penanaman taru jampinang atau pohon Pancasila Indonesia sebagai negara kepulauan dengan keberagaman budaya dan kekayaan alam yang luar biasa, memiliki berbagai cara untuk merajut kebersamaan dan menjaga warisan leluhur. Salah satu cara yang unik dan penuh makna adalah melalui penanaman taru jampinang atau pohon Pancasila. Pohon ini tidak hanya langka dan memiliki nilai ekologis tinggi, tetapi juga syarat akan nilai budaya, spiritual, dan nasionalisme. Penanaman taru jampinang atau pohon Pancasila bukan sekadar aktivitas lingkungan, tetapi merupakan upaya simbolis untuk mempererat kembali tali persaudaraan di antara masyarakat dari berbagai suku, agama, dan kepercayaan di Nusantara. Dengan menanam pohon ini, kita berusaha menciptakan harmoni dan kesatuan yang lebih kuat di tengah keberagaman budaya dan adat istiadat. Sejarah taru jampinang atau pohon Pancasila di Gunung Arjuno. Taru jampinang atau pohon Pancasila pertama kali ditemukan di lereng Gunung Arjuno oleh Ki Bambang Jolodoro, seorang tokoh yang dikenal memiliki kemampuan metafisis. Pohon ini dipercaya memiliki kekuatan dan manfaat yang luar biasa, baik dari segi lingkungan maupun spiritual. Sejak penemuan tersebut, taru jampinang atau pohon Pancasila menjadi simbol harapan dan keberlanjutan bagi masyarakat sekitar. Gunung Arjuno sendiri merupakan tempat yang kaya akan mitos dan legenda, sering dianggap sebagai tempat suci oleh masyarakat sekitarnya. Penemuan taru jampinang atau pohon Pancasila di tempat ini semakin memperkuat aura mistis dan spiritual yang menyelubungi pohon tersebut. Ki Bambang Jolodoro melalui perjalanan spiritualnya yang penuh tantangan dan petualangan, berhasil menemukan pohon ini dan menyadari potensinya yang besar. Peran Ki Bambang Jolodoro dalam penemuan taru jampinang atau pohon Pancasila. Ki Bambang Jolodoro tidak hanya menemukan pohon ini, tetapi juga memperoleh petunjuk metafisis tentang cara merawat dan menyebarkan taru jampinang atau pohon Pancasila ke seluruh Nusantara. Petunjuk ini mencakup ritual dan prosesi khusus yang harus dilakukan untuk memastikan pohon ini tumbuh dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi lingkungan dan masyarakat. Sebagai seorang tokoh spiritual dan kebudayaan, Ki Bambang Jolodoro memiliki visi yang jauh ke depan. Ia melihat taru jampinang atau pohon Pancasila bukan hanya sebagai entitas fisik, tetapi sebagai simbol pemersatu yang bisa membantu menyatukan keberagaman Indonesia. Melalui bimbingan dan ajaran metafisis yang ia terima, Ki Bambang Jolodoro berusaha mengintegrasikan penanaman taru jampinang atau pohon Pancasila ke dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Bab 2. Aspek budaya taru jampinang atau pohon Pancasila sebagai pohon langka. Taru jampinang atau pohon Pancasila adalah pohon langka yang induknya hanya satu-satunya di Gunung Arjuno. Pohon ini ditemukan oleh Ki Bambang Jolodoro melalui pendekatan metafisis. Keunikan dan kekhasan taru jampinang atau pohon Pancasila menjadikannya simbol penting dalam budaya Nusantara. Keberadaan taru jampinang atau pohon Pancasila yang langka dan unik menambah nilai eksklusivitasnya dalam budaya masyarakat. Pohon ini menjadi semacam prasasti hidup yang mencerminkan kelangkaan dan keindahan alam yang harus dijaga dan dilestarikan dengan penuh kehati-hatian. Prosesi penanaman dengan cara budaya. Prosesi penanaman taru jampinang atau pohon Pancasila dilakukan dengan cara budaya yang penuh makna, termasuk menambahkan cok bakal yang melambangkan cikal bakal, harapan, dan doa anak bangsa. Harmoni antara manusia, alam, dan hewan sangat dijunjung tinggi dalam budaya suku-suku di Nusantara. Pada setiap pelaksanaan pengambilan bibit sebelum disemai, saat penyemaian hingga saat akan ditanam, dilakukan ritual dengan menggunakan sesanti, sesaji, dan sesandi. Hal ini dilakukan sesuai dengan petunjuk metafisis yang didapatkan Ki Bambang Jolodoro bersamaan dengan petunjuk untuk menyebarkan ke seluruh Nusantara. Sesanti adalah persiapan pelaku baik dari sisi keteguhan, ketulusan niat, dan pengharapan ketika akan mengambil bibit, ketika menyemai, maupun ketika menanam. Ini mencakup meditasi dan doa khusus yang dilakukan oleh para pelaku ritual untuk memastikan niat dan hati mereka dalam keadaan yang murni dan tulus. Sesaji dilakukan dengan sesaji khusus yang diberi nama Sekar Jagat yang terdiri dari penataan bunga sesuai kaidah filosofi dalam nama susunan yang terangkai dalam kesatuan Sekar Jagat. Tatanan bunga ini meliputi bunga Gusti, bunga Sang Hyang, bunga leluhur luhuring luhur, bunga Dikemenam, bunga Sandikala, dan bunga Pinangan. Kesemuanya menjadi satu bagian dari tatanan Sekar Jagat. Setiap tatanannya merupakan perwujudan nyata dari keindahan batin kita dalam melakukan sembah bakti.
Sesandi adalah setiap tatanan bunga yang merupakan bahasa sandi yang dapat dibaca dan dihaturkan tanpa perlu pengucapan berlebih. Sesandi dari setiap bagian-bagian Sekar Jagad yang kesemuanya jadi satu bagian dari tatanan Sekar Jagad. Inilah bagian budaya luhur Nusantara yang mengaktualkan doa-doa ke dalam tatanan bunga. Cok bakal air dan tanah Nusantara. Selain sesanti, sesaji, dan sesandi, dalam setiap prosesi penanaman akan ditambahkan cok bakal sebagai lambang cikal bakal sebuah pengharapan yang akan bertumbuh, serta air dan tanah dari seluruh Nusantara yang sebelumnya dikumpulkan oleh Ki Bambang Jolodoro selama puluhan tahun lelaku beliau keliling Nusantara. Penggunaan air dan tanah dari seluruh Nusantara ini melambangkan persatuan dan integrasi dari berbagai daerah, menciptakan ikatan yang kuat di antara masyarakat. Peran Taru Jampinang atau pohon Pancasila dalam budaya Nusantara. Sesuai dengan karakter bangsa kita sebagai bangsa agraris yang dekat dengan alam, orang-orang kuno dulu memperlakukan pohon sebagai sarana menitipkan doa dan pengharapan pada prasasti hidup, yakni pohon dengan harapan setiap doa dan pengharapan akan terus tersambung ke dalam karsa Ibu Pertiwi. Melalui penanaman Taru Jampinang atau pohon Pancasila yang misterius dan berdaya guna ini, kita menyatukan kembali visi budaya leluhur sebagai bangsa yang dekat dengan alam, meskipun berbeda suku, kelompok, dan kepercayaan. Pohon dalam budaya Nusantara bukan sekadar objek alam, tetapi juga dianggap sebagai makhluk hidup yang memiliki roh dan jiwa. Dengan demikian, memperlakukan pohon dengan hormat dan penuh makna adalah bagian dari ajaran leluhur yang terus dilestarikan hingga kini. Taru Jampinang atau pohon Pancasila dengan segala keunikan dan kekuatannya menjadi simbol penting dalam upaya melestarikan nilai-nilai luhur ini.